Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kami dari Gereja Bukit Sion Makale akan menyampaikan firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja Selasa tanggal 12 April 2022 dari Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan napas hidup bagi kami. Engkau memberikan lagi hari baru bagi kami untuk kami jalani. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk memahami dengan baik akan firman-Mu itu, dan biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami untuk menjalani hidup karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yaitu tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini saya berjudul berpegang teduh
teguh pada anugerah keselamatan. Berpegang teguh pada anugerah keselamatan. Bapak Ibu Saudara, jika kita berada pada suatu tempat yang berada pada tepi jurang, maka tentu kita akan mencari sesuatu, apakah kayu atau batu, atau sesuatu yang dapat kita pegang agar bisa bertahan berdiri dan tidak mudah jatuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 9 ini mengungkapkan tentang Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Ibrani agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan yang telah mereka dengar. Bahkan Tuhan sendiri yang menyampaikan anugerah keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Dan Allah jugalah yang menguatkan kesaksian itu melalui berbagai-bagai keajaiban atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu di dalam ayat 3 hingga ayat yang keempat bacaan kita tadi. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Ibrani? Agar mereka tidak gampang meninggalkan keyakinan mereka atau tidak mudah meninggalkan anugerah keselamatan itu. Supaya atau akibat mereka dapat mendapat hukuman dari Allah. Jadi, jika mereka meninggalkan anugerah keselamatan itu, maka mereka akan turut dihukum. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita juga bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, marilah kita pegang teguh atau kita yakini dengan sungguh-sungguh agar kita tidak jatuh dan turut dihukum. Jangan sampai kita termasuk dalam bilangan orang-orang yang akan dihukum dan masuk di dalam lautan api. Berpegang teguhlah pada janji dan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan keselamatan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau yang masuk ke dalam surga kalau tidak melalui Yesus Kristus, karena hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini boleh kami pegang teguh, boleh kami yakini dengan sungguh bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk berpegang teguh dan biarlah kami tidak turut dihukum. Kami berdoa ya Tuhan agar saudara-saudara kami yang mungkin belum menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, Tuhan
gerakkan hati mereka. Biarlah mereka boleh percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Kami akan melakukan akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu, agar semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik bersama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga senantiasa menopang dalam doa saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai pergumulan. Engkau tilik mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang berada dalam berbagai persoalan hidup kasihani mereka. Kami juga terus menopang dalam doa bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberikan kedamaian agar kami tetap menikmati hidup karunia-Mu di dalam bangsa dan negara karunia-Mu ini. Berkati pemerintah kami, beri hikmat bijaksana kepada mereka, agar mereka boleh memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkati pemberita firman-Mu di seluruh muka bumi ini. Biarlah semakin kuat, semakin sehat, dan terus bersemangat menyampaikan Injil kebenaran atau Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sertai dan lindungilah kami senantiasa. Anak-anak kami yang sementara bekerja, Tuhan mampukan mereka untuk mengangkat tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Yang sementara mencari pekerjaan, bukakan jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Yang masih dalam pendidikan, berkati mereka agar mereka boleh menuntun pendidikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua, mampukan kami untuk mengarahkan anak-anak kami ke jalan kebenaran-Mu. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, mampukan kami untuk mengangkatnya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Gereja Toraja pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.